Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Ribon Arsana. Kali ini kita bertemu di segmen malam Jumat ya teman-teman. Dan kali ini seperti video aku sebelumnya, aku bakal ngebahas tentang paranormal experience aku yang kedua. Yang kemarin kita udah bahas di rumah. Kali ini kita akan ngebahasnya di luar rumah atau waktu aku jalan-jalan. Oke? Dan kali ini yang kita bahas adalah tempat atau tetap ada unsur huniannya. Jadi sebuah gedung teman-teman. Gedung ini terletak di salah satu tempat yang cukup ramai, yaitu di Samsuipo. Bagi teman-teman mungkin ini dulu pernah kalian lihat ya, atau mungkin lewat di beranda kalian. Tempatnya ini adalah salah satu gedung kuning. Nama gedungnya itu adalah Manfung Building yang ada di daerah Samsuipo. Untuk alamatnya ada di sini teman-teman. Dan kalau kamu pengen pergi ke sana, kamu cukup naik MTR aja, keluar dari exit A2 dan sampai situ sekitaran 10 sampai 17 menit. Kalian tinggal search aja di map, yaitu Gedung Kuning Samsuipo gitu. Nanti di situ ada tulisan jalannya. Nah, kalian bisa search di situ tuh. Langsung nanti kalian akan diarahkan. Kalian harus menuju kemana. Buat teman-teman yang penasaran tempat ini, mungkin cuma sebagian yang tahu karena tempat ini merupakan salah satu tempat yang hanya digunakan untuk spot foto aja ya. Dan aku dapetnya juga waktu itu dari IG. Dan aku itu suka banget sama yang namanya traveling, yang ngelihat tempat-tempat yang bagus banget buat foto kayak gitu kan. Nah, aku sama temanku waktu itu langsung ke sana. Kita waktu itu berdua. Pertama kali aku ke sana itu nggak ada masalah. Aku menemukan gedungnya dengan mudah. Nggak belok-belok atau gimana, padahal waktu itu aku belum pernah ke sana. Dan setelah kita menemukan gedungnya, kita cari gedung di sebelahnya yang kita bisa naik ke rooftop nih. Karena kenapa? Untuk mendapatkan view gedung seperti foto di sampingku ini aku belum pakai hijab. Itu kita harus naik ke gedung yang ada di depannya atau di sebelahnya. Nah, waktu itu aku naik di gedung yang lantai 8. Dan beruntungnya lagi, di situ tidak ada security atau dikasih kode untuk masuk ke dalam gedungnya. Jadi di Hong Kong itu setiap rumah atau apartemen itu pasti dikasih seperti pintu di luar, dan itu yang bisa mengakses masuk ke dalam itu hanya penghuninya di situ. Tapi alhamdulillah waktu itu aku dapat yang pintunya itu nggak ada security dan tidak ada kunci teman-teman. Jadi waktu itu aku langsung naik ke atas lantai 8, tapi seperti biasa tempatnya itu udah kumuh banget. Yang gedung kita akses buat naik itu tempatnya kumuh banget, terus sangat kecil banget rumahnya. Kita naik sampai lantai 8. Waktu udah di atas semuanya nggak ada masalah sih, bagus, pemandangannya indah, seneng banget di situ. Kita langsung tag foto, kita bercanda-canda di situ. Nah, seperti foto yang di atas, seperti foto kayak gini. Jadi kita fotonya itu sangat berbahaya banget teman-teman, karena kita harus ada di sudut di puncak gedung yang paling atas sendiri. Di situ kita baru dapat view yang bagus buat ngambil foto. Nah, kita ke situ tuh. Kita duduk di situ, kita bercanda-canda, kita masih situasi yang sangat biasa aja gitu ya. Terus sampai pada akhirnya kita nggak sadar kalau itu udah jam sekitar 4 atau 5 sore. Itu udah sore, udah mau gelap banget. Temen aku baru datang nih yang 2. Mereka datang, aku kasih tahu tempatnya di sini, terus mereka datang. Terus sampai pada akhirnya oke, kita tag foto lagi, foto-foto seperti biasa, santai, kita di ujung gedung lah. Habis itu setelah
take foto itu sudah menjelang waktu maghrib sekitar jam 6. Tapi kalau di Hong Kong itu suasananya kan emang suasana yang rame, terus lampunya juga terang benderang, jadi tidak seperti menyeramkan banget gitu, enggak. Jadi kita masih biasa-biasa aja. Sampai pada akhirnya temenku yang satu itu ngomong, kita harus pergi deh dari sini, ini juga udah malam, ayo kita langsung turun. Tapi sebenarnya dari mukanya dia tuh pengen ngomong sesuatu, tapi seperti melihat sesuatu tapi dipendam, seperti itu ya. Oke, akhirnya kita turun, aku turun duluan bersama dua temanku itu turun. Terus dia baru ngobrol nih, pas waktu udah sampai di bawah, dia ngobrol kayak gini. Kamu tahu nggak, aku tadi tuh di sana ngelihat apa? Dia bilang dia ngelihat sekumpulan mata yang ngeliatin melototin kita, dan kita itu mengganggu kehidupannya mereka gitu, karena udah malam kan. Dan istilahnya kita nggak ganggu karena kita di situ juga nggak izin dulu, nggak assalamualaikum, nggak apa, dan juga kita langsung foto-foto aja sampai melompat tempat kayak gitu. Intinya kita yang salah gitu loh, karena itu bukan tempat kita, dan karena itu tempatnya rame, maksudnya sekitarnya rame, mungkin kita biasa aja gitu, hawanya tuh apa ya, biasa gitu. Tapi setelah menjelang maghrib itu hawanya, auranya udah beda banget. Dari yang tempatnya awalnya biasa aja, waktu turun tangga juga kayak auranya udah serem banget. Kanan kiri gedung juga sepi. Terus gedungnya itu yang di situ tua, gedung tua-tua. Pokoknya lengkap banget deh, aura-aura negatifnya itu bener-bener udah menyeruak gitu semakin malam. Waktu itu aku juga ngeliat, tapi waktu itu kayak seperti hantu yang ada di Harry Potter itu loh, kayak gini. Jadi dia tuh kayak semacam pakai jubah dan tengkorak, kayak seperti itu. Pokoknya intinya bukan, yang aku lihat bukan sesuatu yang seperti hantu pada umumnya, tapi seperti itu yang aku ada di waktu sekelebat gitu loh. Terus aku juga cerita sama dia kayak gini. Tapi kita mencoba untuk gak panik. Terus akhirnya udahlah gitu, kita biarin aja itu. Terus habis itu kita makan terus pulang. Aku libur waktu itu masih hari Sabtu nih teman-teman. Aku nggak libur hari Minggu. Sedangkan hari Minggu itu hari rame-ramenya orang. Dan hari Sabtu itu aku liburnya setiap Sabtu. Besoknya kesana lagi sama teman yang berbeda. Dia di hari kedua udah biasa aja. Dan yang hari ketiga nih, aku kesana lagi. Tapi itu bukan yang kayak minggu ini kesana, minggu itu kesana lagi. Enggak, itu kayak selisih 1 bulan atau sekitaran 2 bulan gitu aku baru kesana lagi. Itu dengan satu orang yang berbeda lagi, karena dia bilang aku pengen dong kesini ke tempat ini, ayo dong anterin gitu. Dan waktu itu libur kita bareng ya. Terus akhirnya saya kesana nganterin dia. Belum sampai di apartemen yang kita biasa naik, itu ketemu nenek-nenek di situ. Terus dia bilang, Mui, kamu mau kemana? Dek, kamu mau kemana? Gitu. Aku bilang, aku mau ke atas, Nek. Ngapain di atas gitu? Kita mau foto sebentar kayak gitu. Karena memang tempat itu sama gedung di sekitarnya pasti dibuat foto, entah itu untuk orang domestik atau untuk kita yang tahu tempatnya ya. Terus dia bilang, jangan naik ke situ. Terus aku tanya, kenapa gitu? Karena aku berpikirnya karena orang di sana itu kan privacy banget ya, jadi dia nggak mau diganggu atau berisik atau apa. Dan memang itu membahayakan sih, maksudnya foto seperti itu membahayakan, dan tempatnya emang sebenarnya nggak boleh, ilegal kayak gitu kan. Terus dia cerita kemarin itu ada orang yang loncat dari situ dan meninggal. Intinya adalah mungkin bunuh diri. Kalau sengaja itu nggak mungkin, karena kepleset atau jatuh secara nggak sengaja itu kemungkinannya cuma 70%. Tapi aku nggak tanya ke dia karena memang itu kan privacy ya, jadi aku nggak bisa tanya gitu loh. Terus ya udah Nek, aku nggak ke situ kok. Terus dia bilang, ini tadi tempatnya jatuhnya itu pas di depan yang waktu aku sama dia itu ngobrol. Tapi dengan santainya dia bilang, ini tempatnya masih ada seperti kayak apa ya, bukan garis polisi sih, kayak emang ada sisa-sisanya kayak gitu loh teman-teman.
Terus udah deh, aku ngeri banget, aku sama temanku udah kita nggak usah kesana, emang tempatnya bahaya kayak gitu kan. Terus aku sama temanku akhirnya nggak kesana. Terus aku baru cerita nih sama temanku kalau ternyata aku di sana itu juga ada sesuatu yang agak mistis nih. Jadi ya udahlah, kita nggak usah kesana kan. Terus setelah itu kita memutuskan untuk pulang dan menyimpan ini semua, karena mungkin ini adalah salah satu tanda kalau emang kita nggak boleh naik ke atas karena berbahaya kan. Jadi teman-teman, di Hong Kong itu sering banget terjadi yang namanya bunuh diri. Sangat jarang banget orang Hong Kong itu yang namanya dibunuh atau minum racun untuk bunuh diri. Itu sangat bener-bener minim banget. Jadi kasus-kasus yang sering terjadi di Hong Kong itu adalah bunuh diri, entah itu dari yang masih kecil atau remaja atau mereka sudah seusia dewasa. Itu adalah bukan kebiasaan sih, hal yang udah wajar gitu loh. Di Hong Kong itu sering banget terjadi seperti itu. Jadi mereka selalu melakukan bunuh diri, mungkin karena depresi atau apa. Dan kalau pekerja migran yang di sana itu kebanyakan kasusnya adalah mengelap jendela terus akhirnya jatuh dan meninggal dunia. Itu banyak, bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari Filipina, dari yang lain juga banyak kasus seperti itu. Jadi menurut aku teman-teman, kalau kalian emang pemerintah juga menyarankan untuk tidak melakukan itu, dan kalau misalnya dipaksa itu bosnya juga bakal dapat denda kayak gitu. Jadi ketika kalian melakukan hal yang menurut kalian bahaya, udah jangan lakuin daripada nanti terjadi hal seperti ini. Dan buat siapapun kalian di luar sana yang depresi atau lagi nggak mood, lagi banyak masalah dan sebagainya, please tolong jangan melakukan hal yang namanya bunuh diri. Karena secara agama pun, agama kita yang Islam ya, itu emang melarang banget. Karena kenapa? Itu akan gantung gitu loh, itu bakalan gantung. Dan kenapa kebanyakan arwahnya nggak tenang, karena memang dia itu belum waktunya meninggal dan harus meninggal seperti itu. Kebanyakan kenapa kok arwah di situ jadi gentayangan dan sebagainya, karena masih menggantung gitu. Mereka nggak tahu harus kemana, masih digantung seperti itu. Jadi udah deh, kalau kalian lagi depresi atau lagi nggak mood atau apa, please jangan melakukan hal seperti itu, karena masalah kalian nggak bakal selesai sampai di situ ketika kalian melakukan atau memutuskan untuk bunuh diri. Jadi udah stop. Kalau ada masalah please cerita, aku juga nggak apa-apa kalau kalian mau cerita. Kalau setiap ada masalah atau apapun itu, kita siap untuk menampung ya teman-teman. Jadi itu tadi ceritanya sebenarnya nggak terlalu horor sih, tapi ada nilai positifnya. Yang pertama adalah jangan melakukan hal yang seperti yang aku lakukan kemarin, cuma naik ke gedung cuma buat untuk foto-foto. Itu adalah sesuatu yang sangat bahaya buat kita, bahaya buat teman kita, dan juga bahaya buat orang-orang yang bakalan, gue mau kesana dong, gue mau foto. Itu juga kita kayak jadi orang-orang tertarik ke situ, ke gedung itu, dan akhirnya kita nggak pernah tahu waktu apes itu kapan dan di mana, itu nggak pernah ada. Jadi jangan ke tempat-tempat yang ekstrim atau sekiranya membahayakan, itu sih. Dan yang kedua adalah itu tadi, please jangan bunuh diri. Apapun masalahnya pasti bisa diselesaikan. Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya, intinya kayak gitu. Jangan merasa sendiri, karena semuanya itu pergilah ke teman-teman yang baik, atau enggak ke gue lah, ke aku gitu. Aku bakal siap kok menampung cerita kalian kalau misalnya nggak ada temen yang diajak curhat kayak gitu. Itu adalah sisi positif yang bisa kita ambil. Jadi stop ke tempat-tempat yang sepertinya nggak bagus untuk kesehatan jantung kalian dan juga membahayakan. Dimanapun, nggak cuma di gedung ini ya, dimanapun. Karena kalau kita kesana niatnya kerja, dan jauhi tempat-tempat yang memang nggak bagus lah buat kalian. Oke, itu paranormal experience aku yang kedua di Hong Kong.
Dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi aku nggak mau bahas itu. Aku bakal ngebahas yang lainnya nanti, tempat-tempat yang lebih seru lagi yang bakal kita bahas. Dan mungkin ini kalian belum tahu kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang mau cerita atau mau ngobrol hal-hal mistis atau horor, kalian bisa nih kunjungi IG aku, Instagram aku di sini. DM aja, nanti bakal aku bales. Dan buat kalian yang mau sharing cerita horor yang pernah kalian alami di Hongkong, boleh banget. Kalian bisa tulis di komentar atau DM aku ya. Nanti aku bales, nanti kita bahas bareng-bareng. Dan apa ya, mungkin bisa jadi sesuatu atau pelajaran atau sesuatu yang berguna buat orang lain. Oke, sekian dan terima kasih. Tetap ya, please sayangi diri kalian. Selalu berpikiran positif, selalu assalamualaikum dimanapun tempat kalian berada. Itu karena dunia kita itu berbatasan dengan mereka, dimensi kita itu pasti masih bersatu gitu sama mereka. Jadi usahakan dimanapun tempat kalian berpijak, tolong dihormati sesuatu yang mungkin kalian nggak kelihatan ya dengan assalamualaikum tadi. Oke teman-teman, sekian dulu cerita malam Jumat kita kali ini. Semoga ini bisa menghibur kalian. Gak usah takut, gak usah apa. Ini menjadi cerita yang lumayan lumayan creepy sih menurut aku, tapi gak terlalu creepy banget. Oke, sampai jumpa di malam Jumat selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Nanti Jumat depan kita akan ngebahas sesuatu yang misteri lagi. Apaan nih? Kali ini tempatnya ada di Tuen Mun. Buat teman-teman yang stay di Tuen Mun, kalian bisa bisa menantikan video aku selanjutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri kalian, tetap sehat, tetap bahagia, dan jangan lupa bersyukur. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.